Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum ke-9 mengenai create function. Disusun oleh Oni Alam S, absen 26 dengan pembimbing Ringga Asmara, Kom OCA. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah mendeskripsikan kegunaan function, membuat create function, memanggil function, menghapus sebuah function, membedakan antara prosedur dan function. Sekilas tentang fungsi. Fungsi adalah nama PL/SQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Fungsi dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulang eksekusi. Fungsi dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Sintaks membuat function. Create or replace function, function name parameter 1, model, data tipe 1, parameter 2, model, data tipe 2. Return data tipe is as PL/SQL block. PL/SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Membuat fungsi. Pertama, editor kode untuk membuat fungsi. Kedua, SQL plus untuk meload dan eksekusi file.sql. Ketiga, source code dikompil, lalu pcode diinvoke. Di sini fungsi sudah terbuat. Membuat fungsi dengan menggunakan SQL plus. Memasukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use error untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Membuat fungsi dengan menggunakan SQL plus. Contohnya seperti pada gambar ini. Mengeksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PL/SQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Mengeksekusi fungsi, contohnya killing environment bintang 17, lalu get self function, tipe id, return salary. Yang pertama, load dan jalankan file get salary SQL untuk membuat fungsi. Variable salary execute, lalu mengeksekut get salary dengan yang bernilai 117, lalu printkan cetak get salary. Akan menampilkan nilai dari get salary. Manfaat dari user defined function dalam ekspresi SQL. Memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam klausa web untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL. Ini sintaksnya. Lalu akan menampilkan output seperti gambar di bawah ini. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Pertama, untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan, hanya menerima in parameter, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PL/SQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang direturn merupakan sintaks dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PL/SQL yang spesifik. Contoh sintaksnya seperti ini. Batasan pemanggilan fungsi dan ekspresi SQL. Fungsi dipanggil dan ekspresi SQL yang tidak mengandung HTML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement yang pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Ini sintaksnya.
Menghapus fungsi. Menghapus fungsi penyimpanan sintaknya drop function name. Contohnya drop function get lari. Fungsi akan di drop. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Contoh prosedur dan fungsi. Ini prosedur, ini fungsi. Prosedur memiliki out parameter dan init parameter. Kalau fungsi hanya memiliki in parameter. Perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur mengeksekusi statement dari ELSQL. Tidak boleh ada return clause pada header. Boleh tidak ada satu atau banyak value. Boleh deklarasi return statement. Fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Harus ada return clause di bagian header. Harus mengembalikan satu value. Harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi. Meningkatkan kinerja, mulai dalam maintenance atau perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan, pada pertemuan ini Anda diharuskan sudah belajar tentang fungsi dari PSQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran praktikum pada materi ini. Pada praktikum materi ini terdiri beberapa topik di bawah ini. Membuat lokasi penyimpanan fungsi untuk mengquery table di database dan mengquery return value yang lebih spesifik agar bisa digunakan pada SQL statement untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu dalam database di database. Digunakan sebagai default dari value sebuah parameter. Membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement. Membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Latihan soal. Yang pertama, buat fungsi fn monthIR untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan. Dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan, selain itu beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan modifier dari tabel employees. Jawabannya ini sintaknya. Outputnya akan seperti ini. Menampilkan employee ID, last name, hire date, modifier berisi Januari atau bukan Januari. Soal 2. Buat fungsi fninfo yang menampilkan informasi presentasi kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki parameter untuk menampung kode karyawan, syarat kenaikan. Untuk kode departemen 1050 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel. Ini sintaknya. Untuk tes hasil akan ketikkan seperti di bawah ini. Output akan seperti ini. Menampilkan employee ID, last name, dan department ID dan informasi mengenai kenaikan berapa total gaji. Sekian presentasi dari praktikum ke-9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum ke-9 mengenai create function. Disusun oleh Oni Alam S, absen 26 dengan pembimbing Ringga Asmara, Kom OCA. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah mendeskripsikan kegunaan function, membuat create function, memanggil function, menghapus sebuah function, membedakan antara prosedur dan function. Sekilas tentang fungsi. Fungsi adalah nama PL SQL block yang mengembalikan sebuah nilai.
Fungsi dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulang eksekusi. Fungsi dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Sintaks membuat function. Create or replace function, function name, parameter 1, model, data tipe 1, parameter 2, model, data tipe 2. Return data tipe is as PLSQL block. PLSQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah trigger. Membuat fungsi. Pertama, editor kode untuk membuat fungsi. Kedua, ISK plus untuk meload dan eksekusi file.sql. Ketiga, source code dikompil, lalu pcode diinvoke. Di sini fungsi sudah terbuat. Membuat fungsi dengan menggunakan ISQL plus. Memasukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use error untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Membuat fungsi dengan menggunakan ISQL plus. Contohnya seperti pada gambar ini. Mengeksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PLSQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Mengeksekusi fungsi, contohnya killing environment Vanilla 17, lalu get self function, keep id, return ke salary. Yang pertama, load dan jalankan file get salary SQL untuk membuat fungsi. Variable salary execute, lalu mengeksekut get salary dengan yang bernilai 117, lalu printkan cetak get salary. Kita menampilkan nilai dari get salary. Manfaat dari user defined function dalam ekspresi SQL. Memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam klausa web untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL. Ini sintaksnya. Lalu akan menampilkan output seperti gambar di bawah ini. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Pertama, untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan, hanya menerima in parameter, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PLSQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang direturn merupakan sintaks dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PLSQL yang spesifik. Contoh sintaksnya seperti ini. Batasan pemanggilan fungsi dan ekspresi SQL. Fungsi dipanggil dan ekspresi SQL yang tidak mengandung HTML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement yang pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Ini sintaksnya. Menghapus fungsi. Menghapus fungsi penyimpanan sintaksnya drop function name. Contohnya drop function get salary. Fungsi akan di drop. Cuma pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintaks create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintaks ini digunakan. Untuk prosedur dan fungsi.
Ini prosedur, ini fungsi. Prosedur memiliki out parameter dan init parameter, kalau fungsi hanya memiliki in parameter. Perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur mengeksekusi statement dari ELSQL, tidak boleh ada return clause pada header, boleh tidak ada satu atau banyak value, boleh deklarasi return statement. Fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi, harus ada return clause di bagian header, harus mengembalikan satu value, harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi: meningkatkan kinerja, mulai dalam maintenance atau perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan, pada pertemuan ini Anda diharuskan sudah belajar tentang fungsi dari PSQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran praktikum pada materi ini. Pada praktikum materi ini terdiri beberapa topik di bawah ini. Membuat lokasi penyimpanan fungsi untuk mengquery table di database dan mengquery return value yang lebih spesifik agar bisa digunakan pada SQL statement untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu ke dalam database di database. Digunakan sebagai default dari value sebuah parameter. Membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement. Membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Latihan soal. Yang pertama, buat fungsi fn monHire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan. Dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan, selain itu beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan modifier dari tabel employees. Jawabannya ini sintaknya. Outputnya akan seperti ini. Menampilkan employee ID, last name, hire date, modifier berisi Januari atau bukan Januari. Soal 2. Buat fungsi fn-info yang menampilkan informasi presentasi kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki parameter untuk menampung kode karyawan, syarat kenaikan. Untuk kode departemen 1050 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel. Ini sintaknya. Untuk tes hasil akan ketikkan seperti di bawah ini. Output akan seperti ini. Menampilkan employee ID, last name, dan department ID dan informasi mengenai kenaikan berapa total gaji. Sekian presentasi dari praktikum ke-9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.